Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 391. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan satupun anjingku. Melepaskan Yao Guangbiao yang telah memperoleh kebebasan, dan Zhang San serta orang lain yang bersemangat, merasa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia ketika mendengar kalimat ini. Dia ingin membunuh Ji Fei, dan bahkan membunuh orang tua Ji Fei. Dia ditangkap oleh Ji Fei hari ini, dan dia bersumpah dengan yakin bahwa Ji Fei akan melepaskannya, jika ini bukan lelucon besar. Apa itu? Oh, Ji Fei juga terhibur dengan kata-kata Zhou Fenghua. Jika itu kamu dan aku, bisakah kamu melepaskan aku? Tidak, Zhou Fenghua menjawab dengan sangat pasti, bahkan dengan tenang. Hal ini membuat semua orang merasa sedikit aneh. Ji Fei hampir terdiam mendengar jawaban Zhou Fenghua dan tertawa dengan marah. Kalau begitu kamu bilang aku akan melepaskanmu. Bukankah menurutmu itu lelucon besar? Zhou Fenghua mengangkat tangannya untuk meluruskan rambutnya dan berkata sambil tersenyum. Menurutku tidak, karena kamu tidak bisa membunuhku. Ji Fei, apakah wanita ini gila atau dia mengira dia bodoh? Menjadi sangat percaya diri, Ji Fei mencibir. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku pasti akan membuktikan kamu salah dan membuat impianmu hancur. Tangannya langsung mencubit leher Zhou Fenghua. Zhou Fenghua tidak melawan, tetapi menatap Ji Fei dengan marah, wajahnya perlahan mulai memucat. Namun, dia selalu memiliki senyuman di wajahnya dan tatapan matanya. Jangan berani-beraninya kamu membunuhku. Ji Fei juga terpana dengan ekspresi dan kepercayaan diri Zhou Fenghua, dan ada pertanyaan di benaknya. Apa yang dia andalkan? Bayangkan dia menyembunyikan identitasnya. Memikirkan dia menempati villa ayahnya dan menggunakan rumah kesejahteraan anak-anak keluarga Ji. Memikirkan Xiao Pang malam itu, semuanya menunjukkan bahwa dia satu kelompok dengan keluarga Chen. Dalam proses balas dendamnya malam ini, dia selalu berhubungan dengan keluarga Chen di belakang layar, dengan tujuan membantu keluarga Chen dan menghalangi dirinya sendiri. Bahkan kecelakaan mobil dan kejadian lainnya semuanya disebabkan olehnya. Di mata Ji Fei, Zhou Fenghua adalah setengah iblis dan setengah manusia. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa marah dan semakin kuat tanganku jadinya. Wajah Zhou Fenghua mulai memucat, dan mulutnya mulai terbuka lebar, seolah dia berusaha keras menghirup udara. Jangan sakiti Zhou Fenghua. Xiao Tian terbaring di tanah. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia tetap berteriak dengan keras. Ji Fei sudah menjadi gila dan ingin membunuh Zhou Fenghua. Tapi tiba-tiba dia mendengar Xiao Tian berteriak dengan marah dan sedikit melonggarkan cengkeramannya. Zhou Fenghua buru-buru meraih tangan Ji Fei dengan kedua tangannya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas cepat 2 kali. Dia bertaruh Ji Fei tidak akan membunuhnya, tapi dia tidak menyangka Ji Fei hampir membunuhnya sekarang. Hahaha, setelah pulih sedikit, saya mulai tertawa. Ji Fei, ayolah, kamu harus mencekikku sampai mati. Aku tidak tahan ayahmu mencintai ibumu. Aku benci kamu adalah putra Zhao Mengchen. Sudah kubilang, aku hanya berharap kamu dan ibumu mati. Ayahmulah yang sangat bodoh. Zhou Fenghua tidak tahu apakah itu karena kekurangan oksigen atau kebencian. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya terasa ganas, dan bahkan wajahnya penuh dengan fanatisme. Meskipun Ji Fei sangat marah saat ini, dia malah menjadi tenang. Bang, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan memukul perut bagian bawah Zhou Fenghua tanpa peringatan apapun. Engah, Zhou Fenghua memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya penuh kejutan dan keganasan. Matanya melebar saat dia menatap Ji Fei. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak percaya. Tubuhnya seperti lilin yang tertiup angin, lemah dan bergoyang. Kamu. Penghapusan seni bela dirimu adalah langkah pertama. Bukankah kamu penuh kebencian? Aku juga akan menjadikanmu sasaran kebencianku. Suara Ji Fei tanpa emosi apapun. Ji Fei, kamu bajingan, kamu terlalu kejam. Zhou Fenghua merasa bahwa dia cukup kejam. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Fei akan menyerangnya dengan begitu kejam. Terutama setelah seni bela dirinya dihapuskan. Dia adalah orang yang tidak berguna. Ini bahkan lebih sulit diterimanya daripada membunuhnya. Kegembiraan dan kesombongan di wajahnya barusan menghilang dalam sekejap, digantikan oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Apakah kamu sudah bertahun-tahun tidak menjadi dekan tua? Apakah kamu tidak suka menyembunyikan diri dengan kemunafikan?
apakah kamu masih takut keterampilan bela dirimu dicabut? Suara Ji Fei penuh ejekan. Zhou Fenghua masih ingin meneriaki Ji Fei dengan marah, tetapi dia sudah sangat kekurangan energi dan sangat lemah. Zhou Fenghua, kamu dapat menelepon anggota keluarga Zhoumu sekarang dan meminta mereka untuk menyelamatkanmu. Ji Fei menyerahkan telepon kepada Zhou Fenghua dengan ekspresi, aku menunggu mereka, di wajahnya. Zhou Fenghua merasa seluruh paru-parunya akan meledak karena amarah. Menyia-nyiakan dirinya sendiri, biarkan keluarga Zhou datang untuk menyelamatkannya. Meskipun itu akan terjadi, ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh kesombongannya. Hahaha, Zhou Fenghua tiba-tiba menunjukkan cibiran di wajahnya. Ji Fei, aku tahu kamu ingin mengetahui keberadaan keluarga Zhou, tapi izinkan aku memberitahumu, ini tidak mungkin. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menelepon. Dan biarkan aku memberitahumu, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu, karena aku menyimpan rahasia besar tentang keluarga Jimu. Pulihkan lagi, tenang saja, dia tampak seperti akan terbang setelah jangka waktu tertentu. Engah, Ji Fei tidak tahu kapan pisau muncul di tangannya, dan pisau itu langsung menusuk ke lengan Zhou Fenghua. Saya tidak pernah menerima ancaman dari orang lain. Alis Zhou Fenghua berkedut 2 kali karena kesakitan, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Bunuh aku jika kamu berani. Aku kebetulan pergi dan melihat apakah Ji Guanghui dan Zhao Mengchen, perempuan jalang itu, benar-benar mati, atau mereka bersembunyi di suatu tempat. Pisau Ji Fei, yang telah dia angkat dan bersiap untuk dijatuhkan lagi, langsung berhenti di udara. Apa katamu? Zhou Fenghua juga menjadi gila. Saya ingin melihat apakah Ji Guanghui dan Zhao Mengchen, wanita jalang itu, benar-benar mati. Haha. Ekspresinya galak, menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Pisau Ji Fei tiba-tiba tidak bisa turun lagi, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Apa katamu? Tangannya langsung menggenggam bagian depan pakaian Zhou Fenghua. Li Boyang telah menganalisis bahwa ayahnya Ji Guanghui dan ibunya Zhao Mengchen mungkin belum meninggal. Sekarang mendengar kata-kata Zhou Fenghua, Ji Fei sepertinya melihat harapan. Mengingat kekuatan keluarga Ji dan keluarga Zhao, akan terlalu mudah untuk melakukan ini. Kekuatan kecil keluarga Chen tidak dapat menjangkau mereka. Dia selalu punya harapan, mereka masih hidup. Tanpa diduga, Zhou Fenghua mengatakan hal yang sama. Bunuh aku tidak akan memberitahumu, katakan padaku, di mana mereka berada. Suara Ji Fei dipenuhi dengan kegembiraan, dan kompleksitas yang tak terbatas. Haha, aku tidak akan memberitahumu, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Ji Fei pada akhirnya tidak menghunus pedangnya. Dia berbalik untuk melihat Yao Guangbiao dan menatap Xiao Tian di tanah. Yao Guangbiao segera mengerti dan memegang pisau di tangannya. Dia berjalan langsung ke arah Xiao Tian dan berkata, penyihir tua, karena kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, maka aku akan membunuh Xiao Tianmu dan membiarkanmu melihat manusia liarmu mati. Pisau itu ditaruh di leher Xiao Tian. Ekspresi Xiao Tian tiba-tiba berubah, dan dia menatap Zhou Fenghua dengan sedikit harapan di matanya. Hahaha, Zhou Fenghua tiba-tiba tertawa, mengancamku bersamanya, apakah kamu terlalu berpikiran lemah, di dunia ini, kecuali Ji Guanghui, hidup atau mati semua pria di mataku tidak penting. Xiao Tian tiba-tiba merasa seolah-olah ada mimpi di depannya yang hancur seperti jaring laba-laba. Hati, hancur, Zhou Fenghua, harapan yang tidak akan pernah bisa dia raih. Zhou Fenghua, aku mencintaimu, pergi, kamu bahkan tidak pantas mendapatkan satupun anjingku. Xiao Tian tampak sedih. Aku tahu, engah, menggunakan kekuatan terakhirnya, dia memukul pisau Yao Guangbiao dan memilih kematian atas inisiatifnya sendiri. Yao Guangbiao bahkan tidak punya waktu untuk mengambil kembali pisaunya. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Bab 392. Ayo kita lakukan di kantor. Rumah sakit Pok Oi. Kak Ji, aku sudah mencoba segala cara, tapi dia menolak mengatakan apapun, tampaknya hidup dan mati bukanlah masalah baginya. Qi Yuan memandang Ji Fei di depannya, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Mata Ji Fei juga bersinar karena depresi. Dia membawa Zhou Fenghua kembali ke rumah sakit Boai dari Hotel Ninghai dan menyerahkannya ke Qi Yuan untuk diinterogasi. Tujuannya adalah untuk mencegah Zhou Fenghua melihatnya menjadi emosional dan menolak mengatakan apapun. Alhasil, Qi Yuan bekerja keras dalam waktu yang lama namun tetap tidak mendapatkan apa-apa. Kak Ji,
Bagaimana kalau kita mencari beberapa pria untuk memberikan tempatnya pada wanita tua ini? Qi Yuan sangat marah ketika memikirkan semua bantuan tanpa pamrih yang telah dia berikan kepada Zhou Fenghua sebagai direktur rumah kesejahteraan anak di masa lalu. Ji Fei bermeditasi dengan tenang untuk beberapa saat, dan akhirnya memanggil Qi Yuan. Tidak perlu, pergi saja dan bantu dia merawat luka-lukanya, lalu minta Yao Guangbiao mengirim 2 orang untuk mengawasinya. Qi Yuan tercengang, beri dia obat ini untuk diminum. Ji Fei menulis resep untuk Qi Yuan. Qi Yuan membuka daftar obat dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Itu hanyalah resep biasa untuk mengatur tubuh. Oke, Qi Yuan mengangguk karena terkejut, berbalik dan pergi. Ji Fei melihat keluar jendela. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Lagi pula, aku punya banyak waktu di kota Ninghai. Saat ini, dia merasa lebih tenang. Adapun orang tua saya, 15 tahun telah berlalu, dan hidup dan mati sudah ada dalam pikiran saya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah musuhnya. Ji Fei melihat bahwa saat itu sudah jam 2 pagi dan berjalan ke bangsal Feng Huang. Saat ini, Phoenix sedang berbaring di ranjang rumah sakit, sudah tertidur. Ketika dia bangun, meskipun dia tersentuh oleh perilaku Ji Fei, dia benar-benar terluka, jadi dia masih sangat lemah. Ji Fei berjalan ke samping tempat tidur Feng Huang, mengambil tangan Feng Huang, dan dengan lembut meletakkannya di denyut nadinya, merasa telah kembali normal. Ketika hatinya benar-benar lega, dia meletakkan tangan Feng Huang. Feng Huang memegang tangan Ji Fei dengan punggung tangannya, air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak membuka matanya dan Ji Fei tidak berbicara. Mereka berdua seperti ini, yang satu menangis, yang lain menatap, diam. Anda bahkan dapat mendengar detak jantung satu sama lain. Mereka berdua saling memahami pikiran satu sama lain, namun sama-sama tahu apa itu kenyataan. Setelah sekian lama, Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap wajah Phoenix, lalu meletakkan tangan Phoenix dan berkata, "Istirahatlah, semuanya akan baik-baik saja." Phoenix masih tidak membuka matanya, tapi dia mengangguk patuh. Semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak tahu apa maksud kalimat ini, tapi itu tetap membuatnya memiliki mimpi di dalam hatinya. Ji Fei kembali ke kamar Li Ruoxi, memeluk Li Ruoxi dan perlahan tertidur. Segalanya sangat sunyi selama 2 hari berikutnya. Satu-satunya hal yang diselidiki Ji Fei adalah Aso. Karena berada di kota Ninghai, ternyata dia tidak melakukan apa-apa selain menginap di hotel. Ji Fei pergi ke bangsal Zhou Fenghua 2 kali. Setiap kali dia melihat Ji Fei, dia bertindak sangat marah dan sombong, meminta Ji Fei untuk membunuhnya. Hal ini membuat Ji Fei terdiam dan akhirnya berhenti pergi. Tapi Zhou Fenghua pulih dengan cepat di bawah pengobatan Ji Fei. Dia berbaring di tempat tidur setiap hari, selalu menjaga kepercayaan diri dalam menyusun strategi di wajahnya, yang membuat Qi Yuan sangat tidak senang. Phoenix pulih dengan relatif cepat dan hampir tidak bisa berjalan di tanah. Ji Fei mengusir Xiang Ruolin dan Bai Song kembali dengan sangat kejam, dan dia tidak akan membiarkan mereka tinggal di sini. Meskipun dia tahu mereka akan membantunya di sini, dia menolak. Dalam 2 hari terakhir, seluruh kota Ninghai sepertinya berada dalam suasana tenang. Satu-satunya hal yang berbeda adalah pasar real estate di kota Ninghai sudah mulai mendidih, terutama pasar real estate bekas. Harga rumah mulai meroket, dengan harga tertinggi melebihi 10.000 yuan. Sekarang sulit mencari rumah. Di kantor Li Ruoxi, dia memandang Ji Fei dengan wajah memerah. "Suamiku, alangkah baiknya jika rumah-rumah di zona pengembangan kita dibangun, dan kita dapat mendistribusikannya sekarang." Ji Fei melihat ekspresi bersemangat Li Ruoxi, dan sudut mulutnya melengkung. "Sayang, menurutmu rumah itu digunakan untuk apa bagi kita orang biasa?" Tinggal di sana, Li Ruoxi memutar matanya ke arah Ji Fei, seolah-olah menurutnya agak konyol untuk bertanya. "Jadi, Anda jelas-jelas berspekulasi tentang real estate sekarang. Tapi ini bukan perilaku kami. Soalnya, banyak pejabat di kota Ninghai tampaknya sangat senang dengan peningkatan besar di depan mereka." Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tunggu saja, beberapa orang mungkin akan segera kesal dengan masalah ini." "Ji, itu membuatmu terlihat seperti wali kota Zhao." Begitu Li Ruoxi selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya, memikirkan apa yang terjadi malam itu. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Hanya karena mereka tidak menyambut kita bukan berarti mereka tidak meminta bantuan kita. Mereka mungkin akan segera menelepon saya dan meminta bantuan saya."
Cih, aku tidak percaya, kata Li Ruoxi dengan arogan. Menurutnya, keluarga Zhao tidak akan pernah malu untuk datang menemui Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan berkata, bagaimana jika dia memohon padaku? Jika dia memohon padamu, aku akan memberikannya padamu. Li Ruoxi membusungkan dadanya. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya. Apakah kamu serius? Jantung Li Ruoxi berdebar kencang, tapi dia masih mengangguk, tentu saja benar. Oke, aku mengingatnya. Li Ruoxi melihat bahwa Ji Fei tampak bertekad padanya. Meskipun dia bertekad untuk menjadi wanitanya, dia masih sedikit tidak yakin. Bagaimana jika aku tidak memohon padamu? Kalau begitu aku akan menjanjikan sesuatu padamu. Ada yang baik-baik saja? Li Ruoxi bertanya dengan licik. Ji Fei mengangguk, ya, semuanya baik-baik saja. Ayo tos, Li Ruoxi mengangkat tangannya yang putih, lembut dan tanpa tulang. Ji Fei tersenyum dan memukul Li Ruoxi bersama-sama. Patah, saat suara itu berhenti, ponsel Ji Fei berdering. Ji Fei tersenyum saat melihat panggilan masuk ditampilkan di sana, sementara Li Ruoxi tersipu. Ternyata, kepala kota Zhao, cih, aku masih belum tahu apa itu. Ucapnya sengaja berpura-pura tidak yakin. Ji Fei tidak membantah dan langsung menjawab panggilan itu tanpa menggunakan tangan. Tuan Ji, bisakah Anda datang ke kantor saya? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Suara sopan wali kota Zhao terdengar. Li Ruoxi, pikiranku kosong, apakah itu benar? Aku bahkan tidak tahu apa yang dikatakan Ji Fei. Hei, istriku, apakah kamu ingin ikut denganku? Ji Fei menutup telepon dan berteriak sambil tersenyum. Ah, Li Ruoxi terkejut dan menggelengkan kepalanya. Apa, kamu masih mengaku kalah? Ji Fei tampak bangga. Wajah cantik Li Ruoxi sudah merah sampai ke akar lehernya. Akhirnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ayo kita lakukan di kantor. Dia meraih tangan Ji Fei dan berjalan menuju ruang tunggu. Ji Fei, apakah wanita lebih agresif dibandingkan pria? Dia melepaskan diri dari tangan Li Ruoxi dan berlari keluar. Haha, wajah Li Ruoxi dipenuhi kebahagiaan dan dia tertawa seperti seorang pemenang. Bab 393 Aso datang ke kota Ninghai. Ji Fei duduk di dalam mobil dengan senyuman di wajahnya. Tidak ada yang lebih mengasyikkan daripada bisa terhubung dengan wanita yang benar-benar Anda cintai. Jika Li Ruoxi mengambil inisiatif sekarang, Ji Fei pasti tidak akan menolak jika sesuatu tidak terjadi. Dia tidak gila atau bodoh, yang paling penting adalah dia tidur dengan Li Ruoxi setiap hari, dan dia merindukannya di dalam hatinya. Namun, dia tahu wali kota Zhao pasti ada hubungannya dengan dia, jadi dia harus segera ke sana. Tentu saja, alasan utama lainnya adalah Zhao Mengji mengakui bahwa dia adalah bibinya, jadi Zhao Yuntian adalah pamannya. Meski tidak ada kontak lebih lanjut setelah kejadian terakhir kali, Ji Fei tetap ingin mengetahui tentang ibunya. Sekarang Zhao Yuntian memohon pada dirinya sendiri, dia harus memberi bobot yang cukup. Ji Fei pergi ke gerbang balai kota, memarkir mobil, dan memikirkan apakah akan mendaftar atau menelepon Cui Ziguo secara langsung. Tiba-tiba terdengar suara pengereman di belakangnya, lalu pintu mobil terbuka. Kugang melompat keluar dari mobil dan berlari cepat menuju Ji Fei. Ketika Ji Fei melihat Kugang, dia memikirkan sikap Kugang terakhir kali dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ketika kedua penjaga di pintu melihat Kugang, mereka saling memandang dengan tatapan sesuatu yang menarik di mata mereka. Namun, Tuan Ji, apakah Anda mencari wali kota Zhao? Kugang berkata dengan sopan kepada Ji Fei Ke. Nada suaranya penuh hormat dan penuh rasa hormat. Itu seperti rasa hormat bawahan terhadap pemimpin, yang bahkan mengejutkan Ji Fei. Sepertinya kita belum akrab satu sama lain, dan itu masih sangat buruk bukan? Kugang juga merasa sedikit malu, dan segera melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Tuan Ji, apa yang terjadi terakhir kali adalah karena saya buta dan membuat Anda marah. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Dia memandang Ji Fei, seolah memohon maaf. Kedua penjaga di pintu tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka bisa dengan jelas melihat sikap Kugang terhadap Ji Fei terakhir kali. Faktanya, sebagai wakil direktur kantor pemerintahan kota, Kugang selalu sangat arogan. Dia terkadang keluar untuk menangani beberapa masalah di hari kerja dan sangat kuat di depan orang lain. Saya ingat suatu saat ketika seseorang dari distrik dan kabupaten datang untuk melakukan sesuatu. Karena dia hanya terlambat 2 menit, dia dikritik di sini. Pada akhirnya,
pemimpin mereka secara pribadi menelepon Kugang untuk meminta maaf sebelum mengizinkannya masuk. Kugang lah yang bertemu Ji Fei untuk kedua kalinya hari ini, benar-benar mengambil inisiatif untuk bersikap hormat dan sopan, yang sungguh sulit dipercaya. Ji Fei sudah mengerti apa yang dia maksud. Jika Cui Ziguo mengatakan bahwa bersikap sopan padanya adalah sebuah cermin, maka kepala Zhao memberinya teh akan menjadi pencegah terbaik bagi Kugang. Sekarang, dia mungkin ingin menjilat dirinya sendiri dari lubuk hatinya. Lalu ada Direktur Laoku, Ji Fei tidak menolak. Saya Wakil Direktur, Tuan Ji, panggil saja saya Kugang. Kugang tidak berani membuat alasan dan berkata sambil tersenyum. Dia berpikir dalam hati. Direktur Cui Ziguo menghormati Ji Fei ketika dia bertemu dengannya. Sebagai wakil direktur, bukankah saya mencari kematian dengan berpura-pura menjadi keren? Kedua penjaga itu memandang Ji Fei dengan kekaguman yang dalam, dan mereka bahkan memperhatikannya dengan baik. Namun, saya tidak melihat perbedaan apapun, dia hanyalah orang biasa. Ketika Ji Fei dan Kugang tiba di depan pintu kantor Zhao Yuntian sudah menunggu di depan pintu, jelas sangat cemas. Ketika Kugang melihat adegan ini, diam-diam dia senang karena dia telah melakukan pekerjaan yang sempurna dalam memperbaiki situasi hari ini. Bahkan jika Sekretaris Yuan datang, Wali Kota Zhao mungkin tidak akan menunggu dan menyambutnya dengan cemas di depan pintu. Hatinya dipenuhi dengan ekstasi, dan dia bahkan memuja Ji Fei. Ji Fei membuatnya merasa tak terduga. Zhao Yuntian datang dengan cemas. Ji Fei, kamu di sini. Saya menunggu kamu menelepon dan mengatur seseorang untuk menjemputmu. Matanya menangkap Kugang di sebelahnya. Ji Fei tersenyum. Direkturku melihat saya dan langsung membawa saya masuk. Zhao Yuntian mengangguk. Kugang melakukan pekerjaan dengan baik. Berikan pujian. Seharusnya begini, Ketua Zhao, saya akan kembali ke kantor dulu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Kugang sangat peka dan cepat mundur. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka Ji Fei akan memaafkannya seperti ini. Dia bahkan tidak menyangka Ji Fei akan memuji dirinya sendiri seperti ini. Meski hanya satu kalimat, namun lebih baik dari 10 bahkan 100 kalimat lainnya. Itu hampir seperti mimpi. Zhao Yuntian mengabaikan Kugang dan menarik Ji Fei, cepat masuk. Meski Kugang berada jauh, hatinya masih bergetar saat mendengar 3 kata ini. Ji Fei ini, itu adalah eksistensi yang ingin dia hormati, orang yang ingin dia kagumi. Di dalam kantor, Ji Fei, Xiao Cui telah diatur olehku untuk pergi suatu keperluan, jadi aku tidak akan membuatkan teh untukmu. Ayo langsung ke bisnis. Zhao Yuntian meminta Ji Fei duduk, memberinya sebotol air mineral, dan langsung ke pokok permasalahan. Ketua Zhao, katakan saja secara langsung, Ji Fei tahu ada sesuatu yang mendesak. Zhao Yuntian menghela nafas. Jangan bicara tentang kepala kota Zhao. Terakhir kali Meng Jie kembali membicarakannya, saya rasa Anda juga tahu bahwa saya juga pamanmu. Mata Ji Fei menyipit 2 kali, tapi dia tidak menyangka Zhao Yuntian akan mengakuinya atas inisiatifnya sendiri. Kita akan membicarakan masalah keluarga kalau kita punya waktu untuk pulang. Banyak hal di antaranya yang terlalu rumit. Yang saya sampaikan sekarang adalah soal memotong daun bawang dalam 5 dan 10 tahun sebelumnya. Dengan perbedaan yang jelas antara urusan publik dan pribadi, Zhao Yuntian meletakkan sebuah dokumen di depan Ji Fei. Ji Fei membuka file itu dan melihat laporan dari Biro Real Estate di dalamnya. Saya tidak melihat isi kata-kata kosong dan klise, lihat saja data di atas. Dalam 5 hari, seluruh pasar perumahan bekas di kota Ninghai terjual habis, dan harga rumah langsung naik sebesar 5.000 yuan per meter persegi. Ini setara dengan 5 hari di mana gaji masyarakat biasa di kota Ninghai dikurangi setengahnya. Melihat pengakuisisi di balik layar, mata Ji Fei membelalak, seolah-olah dia melihat hantu. Zhao Yuntian melihat perubahan ekspresi Ji Fei dan berkata dengan marah, saya tidak pernah mengira itu adalah grup Li. Total aset perusahaan mereka hanya lebih dari 1 miliar. Tetapi akuisisi ini sebenarnya menelan biaya hampir 1 miliar yuan. Sungguh sangat menakutkan. Ji Fei tidak berbicara, tetapi meletakkan dokumen itu di atas meja. Sebuah gambar terus muncul di benaknya. Meski saya tidak melihat sendiri adegan pertemuan antara Jefferson, Aso dan lainnya, saya bisa membayangkan orang-orang ini harus bersama hanya untuk menghasilkan uang. Berpikir bahwa Aso baru-baru ini berada di kota Ninghai, dia awalnya tidak tahu alasan mengapa Aso ada di sini. Tapi sekarang dia sepertinya memikirkan sesuatu.
Saya berpikir dalam hati, saya sangat ceroboh. Zhao Yuntian melihat Ji Fei tetap diam. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Aso, ketua grup yang Guo Sanleng, berada di kota Ninghai, tahukah Anda? Zhao Yuntian tercengang. Aso datang ke Ninghai. Matanya penuh dengan keterkejutan, jelas tidak mempercayainya. Ji Fei menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Zhao Yuntian tidak tahu tentang hal sepenting itu. Dang dang dang, ada ketukan cemas di pintu. Sebelum Zhao Yuntian dapat berbicara, Cui Ziguo telah membuka pintu dan masuk. Kepala Zhao, Aso telah datang ke kota Ninghai. Zhao Yuntian, bab 394 ini semua salah ayahmu. Butuh waktu lama. Xiao Cui, bagaimana kamu tahu? Meski Ji Fei baru saja mengatakan bahwa Aso ada di sini, dia tetap ingin mendengarkan perkataan Xiao Cui, yang merupakan kebiasaan sekretarisnya. Cui Ziguo sudah memahami karakter Zhao Yuntian. Dia segera mengangguk dan menyeka keringat di dahinya. Saya baru saja pergi ke grup Li untuk menyelidiki. Li Boli, ketua grup Li, sangat kuat dan memiliki sikap yang sangat kasar terhadapnya. Untuk itu, saya meminta orang-orang dari Departemen Industri dan Komersial serta terkait untuk datang dan menyelidiki. Ternyata perusahaan tersebut telah dijual ke grup Sanleng Aso, dan Li Baili kini ditunjuk sebagai ketuanya. Saya segera mengatur seseorang untuk menyelidiki dan mengetahui bahwa Aso telah datang ke kota Ninghai 5 hari yang lalu dan menginap di Hotel Ninghai. Mendesis, Zhao Yuntian menarik napas dan duduk di kursi, wajahnya serius dan ekspresinya sangat rumit. Sekadar berbicara tentang krisis, Ji Fei langsung menyebut Aso, namun ia tidak menyadari hal itu ada hubungannya dengan Aso saat itu. Sekarang grup Li telah diakuisisi oleh grup Sanrio Aso, bukankah rumah yang mereka beli dibeli oleh grup Sanrio Aso? Sekarang, pihak lain jelas telah menguasai pasar real estate Ninghai. Dapat dikatakan bahwa tindakan apapun yang mereka lakukan dapat menyebabkan krisis real estate Ninghai atau bahkan keruntuhan. Ini dia memikirkan keluarga Zhao. Tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, sekalipun keluarga Zhao kaya, mereka tidak dapat segera menyediakan perumahan yang cukup untuk memuaskan pasar. Dia memandang Ji Fei dan bertanya. Ji Fei juga sedang berpikir keras saat ini. Sepertinya dia telah menghabiskan terlalu banyak energi pada aspek ini dalam beberapa hari terakhir karena keluarga Chen dan Zhou Fenghua, jadi dia mengabaikan operasi rahasia Aso. Hal ini membuatnya merasa semakin takut terhadap Zhou Fenghua. Baik Jefferson maupun Aso bisa dimanipulasi olehnya. Jingle bell-bell, telepon di meja Zhao Yuntian tiba-tiba berdering. Zhao Yuntian segera bangkit untuk menjawab telepon, dan Long Guoyu yang agak kaku terdengar dari telepon. Halo, Wali Kota Zhao, saya Aso, ketua grup yang Guo Sanleng. Saya ingin mengunjungi Anda, saya tidak tahu kapan saya akan bebas. Suara sopan Aseng penuh kebanggaan. Mendengarnya di telinga Zhao Yuntian membuatnya merasa seolah-olah jantungnya telah ditusuk oleh belati, menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Namun, dia masih bisa mengendalikan emosinya dan berkata sambil tersenyum, "Kapan Ketua Aso datang? Jika kamu bilang kamu akan datang, aku pasti akan pergi ke bandara untuk menyambutmu." Haha, kepala Zhao layak menjadi pejabat, dia sempurna. Jika dia tahu saya akan datang, dia akan memperhatikan saya seperti pencuri. Langsung ke intinya dan katakan secara langsung. Wajah Zhao Yuntian menjadi semakin jelek, tapi dia masih menahan amarahnya. Apakah Ketua Aso datang ke Ninghai untuk berinvestasi? Mata kecil Aso terus berputar. Ya, saya berencana mengembangkan real estate di Ninghai dan telah mengakuisisi Li Group di Ninghai. Karena saya tidak punya rumah, saya membeli sejumlah rumah bekas. Sekarang saya bisa dianggap sebagai pengembang real estate. Haha, setelah mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak, harga dirinya terlihat jelas. Zhao Yuntian dipenuhi amarah dan ingin menendangnya kembali ke negeri yang. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa. Bagi orang seperti Aso, dia bisa mengabaikannya jika dia meninggalkan posisinya, tapi sekarang dia hanya bisa menanggungnya dengan posisinya saat ini. Dan jika pihak lain benar-benar melemparkan batu kecil ke pasar real estate Ninghai sekarang, Ninghai akan langsung bergejolak. Aku juga ingin bertemu Ketua Aso. Aku ingin tahu kapan kamu punya waktu. Dia mengubah keinginan Aso untuk bertemu dengannya menjadi dia ingin bertemu Aso. Aso sangat puas. Sikap Zhao Yuntian menunjukkan bahwa dia terlalu takut. Bagaimana kalau kita bertemu di ruang VIP Hotel Ninghai pada jam 6 malam ini? Dia meminta pendapat di permukaan, tapi dia sudah mengatur segalanya sesuai dengan idenya sendiri.
yang memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Zhao Yuntian menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, saya harap wali kota Zhao dalam suasana hati yang baik dan memberi saya kejutan yang menyenangkan. Haha. Setelah Aso selesai berbicara, dia tertawa dan menutup telepon. Zhao Yuntian mendengarkan suara bip di dalam. Matanya menyipit, dan akhirnya dia menutup telepon dengan keras. Cui Ziguo belum pernah melihat Zhao Yuntian begitu marah sebelumnya. Dia sedikit gugup dan tanpa sadar menatap Ji Fei. Ji Fei melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia keluar. Cui Ziguo mengangguk dan keluar dengan tenang. Aso membuat janji untuk bertemu di ruang VIP Hotel Ninghai pada pukul 6 sore. Menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Sekarang, dia menanggapi pendapat Ji Fei dengan sangat serius. Dia memiliki begitu banyak jaringan informasi yang tidak mengetahui bahwa Aso akan datang, tetapi Ji Fei tahu bahwa inilah celahnya. Mungkin tidak mengejutkan bagi orang awam, tapi bagi orang seperti Aso yang penampilannya akan menimbulkan sensasi, itu benar-benar menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara dia dan aku. Ji Fei memandang Zhao Yuntian, apakah kamu ingin Aso tidak bisa meninggalkan kota Ninghai selama sisa hidupnya? Ji Fei, jangan impulsif, membunuh itu melanggar hukum. Zhao Yuntian dengan cepat melihat ke pintu, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Dia khawatir Ji Fei akan bertindak impulsif karena marah. Ji Fei melihat ekspresi Zhao Yuntian dan tiba-tiba tertawa. Saya tidak mengatakan saya akan membunuhnya. Panggilan, Zhao Yuntian menghela napas panjang dan berkata, jika kamu punya ide, katakan saja padaku. Apa hubungan antara ibuku dan keluarga Zhaomu? Ji Fei bertanya dengan ekspresi serius. Masalah keluarga, mari kita bicarakan ketika kita punya kesempatan. Zhao Yuntian tidak ingin membicarakannya. Ji Fei menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah keluarga. Zhao Yuntian mengerutkan kening dan menatap Ji Fei. Zhou Fenghua, tahukah kamu? Ji Fei mengabaikannya dan bertanya langsung. Tentu saja aku tahu. Ku dengar Meng Ji berkata bahwa dia ada di Villa Yinhu. Apa yang terjadi? Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Dia baru saja berubah menjadi Zhou Dia dan menjadi direktur rumah kesejahteraan anak. Apakah itu dia? Zhao Yuntian juga tidak terduga. Tapi sekarang kamu sedang membicarakan Aso. Ada apa dengan Zhou Fenghua? Dia ingin kembali ke topik pembicaraan. Kedatangan Aso adalah pengaturan Zhou Fenghua. Ji Fei berkata dengan nada sangat setuju. Apa? Bagaimana dia bisa memindahkan Aso? Zhao Yuntian bertanya dengan kaget. Jangan khawatir tentang ini. Bahkan Jefferson diatur oleh Zhou Fenghua. Jika bukan karena kejadian ini dan saya mencuri informasi ponselnya, saya tidak akan mengetahuinya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memperhatikannya? Kedatangan Aso. Ji Fei selesai berbicara, Zhao Yuntian tercengang. Gejolak yang disebabkan oleh Jefferson di kota Ninghai membuatnya merasa sangat terstimulasi dan marah. Tanpa diduga, Zhou Fenghua lah yang berada di baliknya, dan dia sedikit terkejut dan marah. Alasan kenapa aku bertanya tentang ibuku adalah karena aku ingin tahu siapa Zhou Fenghua ini. Hanya dengan mengetahui identitasnya kita bisa menangani Aso. Ji Fei melanjutkan. Zhao Yuntian berpikir keras, dan berbagai pemikiran muncul di benaknya dan ditekan, tetapi pada akhirnya dia masih mengenali kata-kata Ji Fei. Ibumu dan keluarga Zhao kami sama-sama anggota keluarga Longdu Zhao, tapi kami adalah cabang. Ibumu adalah keturunan langsung dari keluarga Longdu Zhao, putri tertua. Ji Fei Rao sudah siap secara mental. Mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan gemetar di hatinya dan menunjukkan keterkejutan. Tentu saja. Namun, dia segera diganggu oleh keraguan yang lebih besar. Bagaimana mungkin wanita kaya, yang merupakan tokoh penting dalam keluarga dan bahkan orang penting dalam pernikahan keluarga, meninggalkan rumah? Lalu kenapa dia datang ke Ninghai? Mengapa? Zhao Yuntian menghela nafas panjang. Ini semua salah ayahmu. Bab 395 tidak ada rahasia di hadapanku salah ayah. Ekspresi aneh melintas di wajah Ji Fei. Dia tidak mengizinkan siapapun mengatakan kesalahan ayahnya. Karena dalam benaknya, ayahnya adalah pria sempurna, tidak hanya tampan, tapi dia juga menyayangi ibunya sepanjang hidupnya. Jika dia tidak bertemu Zhou Fenghua, dia tidak akan tahu ada wanita lain dalam kehidupan ayahnya. Namun ia sangat senang melihat kebencian Zhou Fenghua terhadap ayahnya, yang berarti ayahnya tidak pernah tertarik pada Zhou Fenghua. Zhao Yuntian melihat perubahan ekspresi Ji Fei, tapi tidak memperhatikan.
Menurutku itu kesalahan ayahmu karena dua alasan. Ji Fei terdiam. Bukankah kamu seharusnya menjadi orang pertama yang kawin lari dengan ibumu? Mengapa? Kata kawin lari sangat menyakiti hati Ji Fei dan membuat ekspresinya terus berubah. Mengapa? Zhao Yuntian menghela nafas. Ini adalah tragedi keluarga kaya. Ji Fei memiliki urat biru yang muncul di dahinya, mengepalkan tinjunya, dan menatap Zhao Yuntian. Ayahmu dan ibumu sama-sama memiliki akad nikah. Mereka berdua melanggar akad nikah dan kawin lari. Tentu saja, hal ini menyebabkan kemarahan keluarga Zhao dan keluarga Ji, dan bahkan lebih banyak pembalasan dari dua keluarga lainnya. Siapa yang berani membalas dendam pada keluarga Ji dan keluarga Zhao? Ji Fei sangat menyadari kekuatan keluarga Ji dan keluarga Zhao. Tidak hanya perekonomiannya, tetapi kekuatannya secara keseluruhan juga menakutkan. Zhao Yuntian menatap Ji Fei dan tidak berkata apa-apa. Ji Fei memandang Zhao Yuntian, penuh pertanyaan. Setelah beberapa lama, Ji Fei, bisakah kamu memberitahuku seberapa kuatnya kamu? Zhao Yuntian tampak khawatir. Apakah kamu takut jika aku tahu terlalu banyak, kamu akan menyakitiku? Suara Ji Fei tiba-tiba menjadi rendah. Zhao Yuntian mengangguk, benar, kamu juga keponakanku. Kita telah bertemu beberapa kali, dan aku memiliki kesan yang baik terhadapmu. Aku tidak ingin menyakitimu. Mata Ji Fei berkilat dengan tatapan aneh, tapi dia segera menenangkan diri. Aku bukan anak kecil lagi, dan aku punya istri sekarang, jadi aku tahu tanggung jawab dan beban yang ada padaku. Berjanji pada Zhao Yuntian melihat keluar jendela. Ayahmu menyesali pernikahannya dengan Putri Hongmen, dan ibumu menyesali pernikahannya dengan Tuan Muda Longtang, sehingga keluarga Ji dan keluarga Zhao tidak dapat melindungi mereka sama sekali. Zhao Yuntian tidak berani menatap Ji Fei. Dia takut Ji Fei akan mempertanyakan Longtang dan Hongmen karena itu rahasia. Untungnya, dia tidak melihat ke arah Ji Fei, kalau tidak dia akan terkejut. Karena ketika Ji Fei mendengar kedua nama tersebut, bukannya takut, matanya menunjukkan api balas dendam yang kuat. Dragon Hall, itulah kekuatan misterius kerajaan naga untuk melindungi negara, dan pelindung yang mencegah invasi musuh asing. Namun, mereka tidak pernah bisa hidup di bawah sinar matahari, jadi tidak ada yang tahu tentang mereka sampai mereka mati. Hidup mereka adalah dedikasi, yang merupakan tulang punggung kerajaan naga. Gerbang merah adalah kekuatan misterius penyerang kerajaan naga dan pelindung yang menghancurkan calon musuh. Namun seperti Longtang, mereka tidak bisa hidup di bawah sinar matahari, sehingga sering mati di luar negeri. Hidup mereka adalah tentang tidak adanya penyesalan, yang merupakan pedang tajam kerajaan naga. Ini mungkin aneh bagi orang lain, tetapi bagi Ji Fei, tidak hanya tidak aneh, tetapi juga sangat familiar. Karena orang misterius itu memberitahunya tentang dua keberadaan ini, dia telah menyelamatkan orang-orang Hongmen dan Longtang selama bertahun-tahun di luar negeri. Hanya karena dia berasal dari kerajaan naga, dia menghormati mereka dan merasa bahwa mereka mulia. Namun, kini orang tuanya hendak membalas dendam karena menyesali pernikahannya dan menyinggung perasaan mereka. Jadi maaf, siapapun itu akan membayar dengan nyawanya. Jika Longtang dan Hongmen terlibat, dia yakin dia akan menghancurkan mereka semua. Apa hal kedua? Ji Fei menekan pikirannya yang rumit dan bertanya lagi. Zhao Yuntian tidak menyangka Ji Fei tidak akan bertanya lebih lanjut, malah menjadi sangat tenang. Ayahmu tidak boleh terburu-buru membuktikan dirinya, tidak ingin kembali ke keluarga Ji untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga, dan mengekspos dirinya sendiri. Paparkan dirimu, Ji Fei bertanya dengan ragu. Zhao Yuntian mengangguk, kamu harus ingat bahwa sebelum kamu berumur 8 tahun, kamu sangat bahagia, bukan? Ji Fei mengangguk, itu karena keluarga Ji dan keluarga Zhao diam-diam melindungi keluargamu, dan Longtang serta Hongmen sedang mengalami kekacauan saat itu, jadi mereka tidak repot-repot mencari orang tuamu. Ji Fei tiba-tiba berkata, apakah maksudmu ayahku ingin bersaing memperebutkan kepala keluarga, membangkitkan kebencian anggota keluarga Ji lainnya, dan mengkhianatinya? Zhao Yuntian terkejut, dia tidak menyangka Ji Fei akan bereaksi begitu cepat. Setelah ragu sejenak, ya, saat ini, hati Ji Fei penuh dengan kebencian terhadap anggota keluarga Ji yang mengkhianati orang tuanya, dan dia memiliki niat membunuh. Lalu mengapa keluarga Chen dan keluarga Zhou yang membunuh orang tuaku? Ji Fei bertanya. Itu hanya kemasan luar. Bahkan jika Longtang dan Hongmen membenci orang tuamu, mereka tidak bisa mengirim orang untuk membunuh orang secara terbuka. Mereka tidak ingin menjadi musuh keluarga Ji dan keluarga Zhao.
Keluarga Chen dan keluarga Zhou kebetulan memainkan peran ini, dan karena beberapa orang di keluarga Ji mulai mewaspadai ayahmu, mereka secara alami ikut campur, mencegah tim penyelamat datang tepat waktu, dan orang tuamu dijebak. Saat itu, terjadi sesuatu pada keluarga Zhao di Longdu, yang berkaitan dengan nasib keluarga tersebut. Mereka dikendalikan oleh orang lain dan tidak dapat mengambil tindakan. Keluarga Ninghai Zhao kami tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Jadi orang tua Anda berpura-pura dihancurkan oleh keluarga Chen dan keluarga Zhou. Oh, Ji Fei tiba-tiba mencibir. Zhao Yuntian melihatnya. Pengaturan pihak lain benar-benar pintar. Mereka menggunakan Long Tang dan Hong Men untuk menekan kedua keluarga, dan kemudian menggunakan keluarga Zhou dan keluarga Chen sebagai tameng. Ayah saya tinggal di Ninghai kecil dan bahkan tidak bisa menangani keduanya. Keluarga? Jadi mengapa tidak kembali ke Long Tang? Pemimpin keluarga seperti apa yang mereka bersaing? Langkah ini sangat bagus sehingga kedua keluarga tidak bisa berkata-kata setelah mereka meninggal. Mendesis, Zhao Yuntian menarik napas. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu tenang dan melihat sekilas pengaturan ini. Anda tahu, pada saat itu, dia seumuran dengan Ji Fei, dan tak satu pun dari mereka memahami niat pihak lain, yang merupakan hasil dari bimbingan Tuan Zhao. Ji Fei membuatnya merasa tak terduga. Apa hubungan antara Zhou Fenghua dan ayahku? Ji Fei bertanya. Dia pelamar ayahku, tapi ayahmu selalu menolaknya. Apakah dia punya identitas lain? Ji Fei terus bertanya. Saya tidak tahu apakah Zhou Fenghua memiliki identitas lain, tetapi saya tahu bahwa keluarga Zhou memiliki hubungan dengan Gerbang Merah. Tampaknya keluarga Zhou adalah cara untuk merekrut orang-orang berbakat untuk organisasi Gerbang Merah. Mata Ji Fei awalnya sedikit terpejam, lalu tiba-tiba terbuka, seolah dia langsung mengerti. Orang-orang Hongmen bertanggung jawab untuk membela musuh dari luar negeri, keluarga Zhou mengangkut talenta, panti asuhan memilih talenta, dan Zhou Fenghua memiliki hubungan dengan orang-orang kaya asing yang besar itu. Semua ini tampaknya dapat dijelaskan. Orang yang bertanggung jawab atas Gerbang Merah saat ini bernama Zhou. Zhao Yuntian menggelengkan kepalanya, ini adalah rahasia, tidak ada yang tahu. Oh, Ji Fei tiba-tiba terkekeh. Ada apa, Ji Fei? Zhao Yuntian bertanya. Sepertinya ikan besar Zhou Fenghua sangat besar. Meskipun Zhao Yuntian tidak mengerti arti sebenarnya Ji Fei, dia tetap mengangguk. Setidaknya keluarga Zhou telah menjadi keberadaan yang misterius sekarang. Misterius? Tidak ada rahasia di hadapanku, bersambung.